Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muratul Kiptia. Saya dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Ekonomi Islam. Di sini saya akan sedikit membahas tentang menjaga lingkungan, menjaga alam dan kebersihan lingkungan. Saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga alam dan menjaga kebersihan lingkungan dari hal-hal yang bisa merusaknya. Salah satunya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita dengan penuh kenikmatan. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kita semua nilai-nilai kesopanan dan adab yang luhur, sehingga kita menjadi insan yang berakhlakul karimah, sopan dan memiliki etika yang mulia. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya di akhirat kelak. Selanjutnya saya ingin mengajak diri saya sendiri, mengajak teman saya, keluarga saya, dan semuanya agar terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan semua kewajibannya dan meninggalkan semua larangannya. Takwa merupakan pondasi yang sangat penting dalam agama Islam yang harus kita jaga dan kita tingkatkan setiap waktu. Tanpa ketakwaan, kita hidup di dunia itu tidak ada apa-apanya. Bahkan di akhirat, jika kita tidak menjaga ketakwaan, maka kita akan masuk ke golongan orang yang sengsara. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita semua untuk senantiasa bertakwa dan meningkatkan kualitas ketakwaan, karena bekal yang terbaik untuk dibawa di akhirat kelak hanyalah ketakwaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Salah satu ajaran penting dalam Islam yang benar-benar kita jaga adalah menjaga keindahan alam dan kebersihan lingkungan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak alam. Karena alam merupakan salah satu hal yang sangat dekat dengan kita, dan mungkin tanpa kita sadari kita juga udah merusak alam. Ditegaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, wala tufsidu fil ardi islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Menurut penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim Juz 3 halaman 429 menjelaskan bahwa terdapat dua perintah Allah pada ayat di atas. Perintah pertama adalah dengan menjaga alam yang telah diciptakan dengan baik oleh Allah, dan perintah yang kedua adalah kita harus berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa penuh harap. Barang siapa yang mengerjakan dua perintah di atas, maka Allah akan menjanjikan kebaikan kepadanya. Dengan kata lain, Allah telah memberikan kebaikan kepada kita, dan kebaikan yang telah Allah janjikan kepada kita karena kita telah menjaga keindahan alam dan kebersihan lingkungan serta berdoa dengan disertai rasa takut dan penuh harap kepada Allah. Sementara itu, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib Juz 14 halaman 283, beliau mengatakan bahwa
Menjaga alam tidak hanya sebatas menjaga lingkungan dari hal-hal yang bisa merusaknya saja, namun mencakup banyak hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Salah satunya dengan tidak membunuh orang lain tanpa disengaja, tanpa alasan yang benar dalam syariat Islam, tidak merusak harta orang lain dengan mencuri dan gosok, tidak merusak keturunannya dengan melakukan zina, tidak merusak akal diri kita sendiri dengan minum-minuman yang bisa memabukkan seperti alkohol dan banyak hal lainnya. Selain itu, hal-hal yang bisa merusak lainnya adalah dengan cara tidak adil dalam menakar barang jualan, karena hal ini bisa menjadi penyebab pertikaian. Juga tidak boleh untuk menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain atau aib orang lain kepada orang lain, karena juga itu bisa menyebabkan percekcokan antar sesama. Poin di sini adalah kita semua sejatinya memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjaga keindahan alam dan kebersihan lingkungan. Semua perbuatan yang bisa merusak dan mengotori alam sejatinya memang harus kita hindari, baik yang berkaitan dengan alam secara langsung dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan, atau yang berkaitan dengan alam tapi tidak langsung atau berkaitan dengan kemanusiaan seperti contoh yang telah disebutkan di atas tadi, seperti tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh orang lain, tidak boleh zina. Menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi salah satu bukti keimanan seseorang, yang artinya orang-orang yang sudah bisa menjaga alam dan kebersihan lingkungan menunjukkan bahwa dalam diri terdapat keimanan. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak menjaga alam dan kebersihan lingkungan berarti keimanan orang itu tuh tipis. Hal ini sebagaimana ditegaskan lagi dalam Al-Quran. Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu karena jika kamu orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 85. Dari semua di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga alam dan kebersihan lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus benar-benar kita jaga dan kita tingkatkan setiap waktu, serta menjadi salah satu bukti keimanan setiap individu. Orang yang bisa menjaga alam dan menjaga kebersihan lingkungan berarti keimanan seseorang itu baik. Sebaliknya, orang yang melalaikan terhadap kebersihan lingkungan, tidak menjaga lingkungan, mungkin dia membuang sampah sembarangan, berarti keimanan seseorang itu tipis. Demikian, semoga hal ini bisa membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua dapat digolongkan kepada hamba-hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.